Itu nama pemberian orang tua ya kan gitu. Oh, Jadi nama panggilan meskipun ya. tidak nyambung-nyambung dikit, tetap dilestarikan karena Dilestarikan. menghargai pemberian orang tua. Begitu. Oke, ih seneng Mungkin banget. wit gitu ya, wiwit Ah, jadi. ah. Mungkin anak kecil dulu susah ya ngomongnya, oh, Widiawati, Widiawati kepanjangan ya. Udah wit Wit. gitu aja. Betul, mungkin Betul. begitu Kak Yogi. Ya, oke. Nah, ini edisi perdana yang pastinya seru banget. Selalu happy Yogi ngomongin soal Ramadan gitu ya, Ustazah ya. Karena kebetulan Yogi adalah Hindu gitu ya. Iya. Jadi berbicara bagaimana agama lain, terus melihat cara pandang dan lain sebagainya, membuat Yogi itu makin semangat untuk mengenal kayak gitu. Betul, luar biasa ya. Apalagi sekarang tuh ngomongin soal puasa anak dalam remaja dan juga remaja dan cara mendidik dengan pendekatan penuh cinta. Tuh kan? Kurang siraman rohani apa lagi ya? Tapi ini boleh dijelasin dulu nih ya, Ustazah, mengapa sih puasa itu perlu dikenalkan pada anak dan juga remaja dengan pendekatan yang penuh cinta nih, Ustazah? Iya, pertama sebelum saya masuk ke pertanyaan ya Kak Yogi, tentu kami mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan yang ketiga kali ya Sekolah Mutiara untuk bisa bekerja sama, Betul. bersinergi, berkolaborasi begitu ya, dan kami tentu mewakili lembaga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Kita ini juga. tidak berhenti di sini. Betul. Ada tahun-tahun berikutnya bisa berkolaborasi, Setuju. bekerja sama begitu ya. Dan salam kenal juga untuk Kak Yogi yang Iya. mungkin tahun lalu tidak ketemu Tidak saya ketemu. ya. Saya tahun lalu dengan Kak Tia dan Iya, iya. alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya dengan Kak Yogi yang sangat seru ya dan Terima ramah begitu ya. Begitu. Kemudian yang kedua, ketika saya menyampaikan tema ini dan memang kebetulan saya seorang ibu dengan 3 anak dan memiliki anak remaja, anak-anak gitu ya, TK dan juga menjelang remaja, tentu meskipun memang sesuai, tapi saya disclaimer dulu. Oke. Bukan berarti saya ini menjadi ibu yang sempurna ya ketika menyampaikan tema ini, tetapi saya menyadari bahwa saya banyak kekurangan begitu. Tentu ini adalah bagian dari selain menyampaikan kepada Kak Yogi dan teman Pro 2, Yeah. tapi ini juga siraman untuk saya pribadi gitu ya. Oh, Tetapi oke. saya meyakini bahwa saya menjadi seorang ibu atau kita semuanya menjadi seorang orang tua, ibu yang terus mau belajar dan juga memberikan apresiasi dan tentu tidak gengsi mengucapkan maaf kepada Setuju. anak-anak kita, karena dengan kita mengucapkan maaf itu pada saat kita menyakiti anak-anak itu bagian dari salah satu yang bisa menyembuhkan luka anak-anak kita, dan anak-anak belajar bahwa ternyata ada loh orang tua yang ketika salah juga mau minta maaf, dan itu pelajaran bagi anak-anak. Oke. Begitu Kak Yogi. Nah, kita masuk pada pertanyaan ya. Jadi tersentuh, kasih Iya. waktu untuk melted dulu deh. Begitu gitu ya. Oke, Kalau itu kita dia. bicara tentang tadi mengapa sih puasa harus diajarkan kepada anak-anak dan juga remaja dengan sesuatu yang positif ya, karena memang saya meyakini setiap agama atau juga kalau kita bicara Islam, memang ketika menyampaikan sesuatu juga harus dengan cara yang baik, dengan Iya. cara yang lembut, dengan cara yang positif gitu, karena dengan menyampaikan dengan cara yang baik itu maka anak-anak merasa didengarkan, anak-anak merasa oke. dihargai, anak-anak merasa disayangi, sehingga ketika akan melakukan sesuatu maka anak-anak akan timbul dari dirinya sendiri, ada kesadaran gitu dari proses yang akan dilakukan gitu. Karena kalau nanti dengan paksaan atau dengan hanya sekedar perintah maka jadinya juga instan gitu ya, Oke. tidak berlangsung lama. Tetapi kalau itu dilakukan dengan cara-cara yang baik maka akan tumbuh kebiasaan-kebiasaan baik itu juga dengan waktu yang lama seperti itu Kak Yogi. Oke, gitu. itu dia ya. Jadi sebenarnya membangun bentuk empati gitu ya. Betul, Bagaimana anak iya. memandang gitu, biar kita juga bisa tahu nih komunikasinya 2 arah gitu ya. Iya, betul. Ini Yogi saking semangatnya sampai lupa bilang selamat menunaikan ibadah puasa Terima ya, kasih Ustazah. Kak Yogi. Jadi malu karena dari awal udah langsung nembak gitu aja ya, Iya. Ustazah ya. Nah, kalau ngomongin soal anak-anak ya dan juga remaja, sebenarnya sebaiknya usia berapa nih kita harus memulai yang namanya berpuasa itu sendiri nih, Iya. Ustazah? Jadi kalau mengajarkan anak-anak tentu sedini mungkin juga diperbolehkan, Oh, tetapi sesuai oke. dengan tahapan-tahapannya begitu ya Kak Yogi, karena anak-anak tentu memiliki tahapan-tahapan kemampuan-kemampuan yang berbeda. Kalau di dalam Islam sendiri kan memang usia 6 sampai 7 sampai 10 tahun itu sarana untuk latihan Oh, gitu ya. oke. Baru nanti usia 10 tahun mungkin agak
diperketat aturannya gitu ya. Misalkan di usia 5 tahun, bahkan ada yang 5 atau 4 tahun sudah latihan untuk puasa. Oh, oke. Tapi mungkin gitu ya, tahapannya bisa puasa setengah hari, atau mungkin bukanya jam 10 pagi gitu Oke. kan, itu tidak masalah gitu. Oke. Atau bahkan sahurnya yang harusnya jam 4, jam 7 pagi 7 selesai pagi. bangun, itu tidak ada masalah karena menimbulkan kecintaan terlebih dahulu kepada anak-anak tentang puasa itu. Jadi I tidak ada see. paksaan. Nanti kalau sudah mulai TKA, seperti anak saya sendiri TKA itu puasanya setengah hari, jam Oke. 12 atau jam 1 itu buka puasa. Kemudian setelah itu lanjut puasa lagi, atau kadang-kadang juga tidak lanjut puasa. Namanya puasa setengah hari. Oke. Ya, kalau mungkin bahasa yang umum adalah puasa beduk gitu ya, Oh, setengah hari oke. itu. Tetapi ketika sudah masuk TKB, berarti sudah menjelang usia 6 tahun, itu mungkin ada juga yang masih setengah hari, tetapi ada juga yang sudah mulai 1 hari full. Oke. Tetapi tentu tadi tidak hanya sekedar diperintah, tidak hanya satu arah saja, tetapi ada dialog gitu ya. Kalau yang saya lakukan kepada anak saya yang TKB itu, sejak 3 bulan yang lalu saya sudah dialog. Saya sampaikan, oke. mau di mobil, mau menjelang tidur, mau saat bersantai dan sebagainya, saya sampaikan, Dek, nanti 3 bulan lagi adik puasa Ramadan, kita masuk puasa Ramadan, dan adik karena sudah TKB jadi puasanya nanti sudah 1 hari ya, begitu. Jadi itu oke. terus distimulus sehingga itu otomatis masuk ke dalam alam bawah sadarnya, sehingga dia bertanya, terus dia akhirnya bertanya, kapan ya Mi, manggilin saya kan Umi, kapan ya Mi adik puasa 1 harinya, begitu. Nah 1 hari ini alhamdulillah tidak ada drama sama sekali Kak, karena sudah distimulus tadi. Tadi malam sahur juga mungkin awal-awal dibangunkan agak susah, tapi pada saat sahur sudah enak. Kemudian 1 hari ini sama sekali tidak merasa lapar, tidak cranky lah dan sebagainya gitu, karena tadi sudah diajak komunikasi jauh-jauh hari gitu. Nah nanti itu usia-usia yang untuk latihan. Nah usia 10 tahun gitu ya, itu sudah bisa diberikan beban amanah gitu ya, untuk menjalankan ibadah-ibadah itu, untuk ada kewajiban puasa tadi gitu ya, kemudian sholat dan sebagainya. Karena ketika kita dialog tentu tidak hanya sekedar ini kewajiban, tapi kalau saya mengajarkan ini adalah kebutuhan gitu. I see. Kebutuhan apa? Kebutuhan hati kita. Tidak hanya sekedar dapat pahala, tapi dari sisi medisnya juga puasa itu bagus untuk kesehatan dan sebagainya. Jadi diajarkan dari sisi-sisi logika mereka, sehingga mereka iya ya gitu. Bagus juga nih puasa untuk kesehatan, bagus juga untuk tidak hanya sekedar tadi hanya iming-imingnya hanya pahala, tapi bagaimana kemudian kita mengajarkan juga empati tadi kepada anak-anak kita. Kemudian kalau ada orang yang lapar itu kita juga bisa loh merasakan lapar dan sebagainya, begitu. Seperti itu. Ternyata Kak, tidak ya, instan ya, Ustazah. Iya. Panjang sekali 3 bulan sebelum, berarti dari tahun lalu dong, Ustazah. Iya betul. Ini kebetulan di agama saya juga ada yang namanya puasa. Ini kayaknya saya harus latihan dari sekarang ya. Ikutan puasa di bulan Ramadan ini ya. Betul. Meskipun hanya setengah hari. Setengah hari. Iya, nggak apa-apa. Puasa beduk dulu ya, Ustazah ya. Ini kalau misalnya ngomongin soal puasa juga, bagaimana sih caranya memberi contoh yang baik nih, Ustazah, kepada si anak tentang semangatnya dari puasa itu sendiri. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal anak itu emosinya masih labil banget gitu ya. Betul. Ada nggak sih cara-cara tertentu biar dia makin semangat? Kalau tadi Ustazah udah cukup menjelaskan tuh ya, bagaimana memberikan stimulus dari afirmasi dulu dengan kata-kata, terus kemudian dipraktekkan pelan-pelan, atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu disampaikan lagi nih, Ustazah? Iya, kalau puasa itu tentu sebenarnya tadi ya, ketika bicara latihan itu kalau di dalam Islam sebenarnya 6 bulan sebelum puasa Ramadan itu zaman dulu ya, Nabi dan juga para sahabat itu sudah menyiapkan gitu ya, sudah punya bekal lah begitu ya. Nah kalau orang dewasa kan juga begitu, ada puasa Senin Kamisnya untuk latihan, ada puasa Syakbannya untuk latihan. Tetapi untuk anak-anak mungkin kan tidak demikian. Tapi bagaimana kemudian suasana Ramadan itu sudah disiapkan sebelumnya, misalkan rumahnya dihias, suasananya ada diberikan tulisan-tulisan memotivasi untuk puasa, atau kemudian juga ketika tentu ini bagian dari proses orang tua memberikan keteladanan ya, memberikan contoh. Orang tuanya bersemangat pada saat sahur gitu ya. Kemudian di rumah itu ada suasana mungkin tidak hanya sekedar tidur saja gitu, meskipun berpahala gitu. Tetapi di situ ada suasana
mungkin tadarus bersama, mengaji bersama, kemudian menyimak hafalan Al-Quran bersama, membaca buku bersama, itu bagian dari hal-hal yang bisa memotivasi anak-anak gitu ya, dan anak-anak akan lupa gitu ya kalau ternyata dia sedang puasa gitu. Jadi untuk mengalihkan hal-hal yang baik, hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif, supaya tadi ya anak-anak bisa melewati puasa Ramadan dengan baik. Begitu. Mantap ya, ini sangat jelas banget nih teman Pro 2 ya. Kalau sampai kurang paham, tenang, bisa ditanya ya. Jadi kita masih buka nih ya untuk tanya, kamu bisa banget aja langsung tanya di untuk calon ini ya, calon ayah dan ibu. Calon ayah dan ibu ya, ataupun juga punya saudara mungkin gitu ya, ada saudaranya, ada ponakannya atau siapapun yang kalian ingin ajak latih dan juga kepingin tanya-tanya sama Ustazah Wiwit, bisa langsung aja terhubung bersama dengan kita di Instagram di Pro 2 FM Denpasar, YouTube-nya juga ada di Pro 2 FM Denpasar, atau WhatsApp di 0361 265403 gitu itu ya teman Pro 2. Kita jeda dulu ya Ustazah ya. Nanti kita bakalan tunggu siapa-siapa aja yang bakal bertanya, tapi masih ada list pertanyaan juga yang masih bakal ditanya sama Ustazah Wiwit. Jadi pastikan untuk selalu setia di 95,3. Cari lagi yang tak pasti.
juga burukmu yang buatmu malu. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti, karena semua yang kau inginkan ada di sini. Oh, biarkan aku menjagamu. Hari ini kita mulai. Hari ini kita mulai. Awal dari kisah selamanya. Hari ini kita mulai. Awal dari kisah selamanya. Masih ini 95,3 Pro 2 FM Denpasar gitu ya. Masih di edisi perdana dari Toladan Tanya Ustaz Ustazah di bulan Ramadan. Dan juga masih bersama dengan Ustazah Wiwit gitu ya. Tadi kita udah banyak nih ngomongin soal bagaimana memperkenalkan anak, terus juga bagaimana biar dia semangat. Dan kali ini apa sih yang harus dilakukan ketika anak ingin merasa gitu ya, menyerah di tengah-tengah hari saat berpuasa gitu ya. Jadi kan tadi kalau Ustazah Wiwit itu mengajarkan anaknya nggak cranky nih di hari pertama. Kita belum tahu nih Betul. di beberapa bulan-bulan ke depan nih. Iya. Kalau mengalami hal tersebut tuh kayak gimana tuh Ustazah? Iya, jadi menurut saya ini adalah hal yang wajar ya ketika memang anak-anak dalam kondisi mungkin masih latihan, kemudian cranky dan sebagainya. Iya. Jadi mungkin solusinya adalah diberikan validasi sih menurut saya gitu ya. Pertama mungkin pelukan, kemudian kedua adalah validasi bahwa kata-kata yang mungkin kamu capek ya nak gitu, kamu lelah ya nak gitu ya. Ibu memahami ya, atau mungkin bahasa anak-anak ya, ibu tahu kamu capek, kamu lelah gitu, tapi ibu yakin kamu bisa melewati hari ini dengan baik seperti itu. Jadi kemudian dipeluk dan sebagainya. Dari situ mungkin anak-anak merasa nyaman gitu ya, merasa aman bahwa oh ternyata ibuku juga merasakan loh apa yang saya rasakan, sehingga anak-anak bisa merasa nyaman gitu. Jadi validasi itu penting gitu. Dan kemudian tadi ya afirmasi positif, motivasi yang baik ya dari orang tua, dari ibu, dari ayah, dan juga ekosistem yang ada di rumah itu gitu. Itu membentuk atau membangun anak-anak bisa jadi mungkin bersemangat. Kemudian kita tawarkan mungkin bisa istirahat, atau kemudian tadi main ya, atau mungkin sesekali bolehlah nonton, yang penting tidak berlebihan gitu kan. Boleh seperti itu, hal-hal seperti itu supaya kemudian tadi ya anak-anak merasa bahwa puasa itu menyenangkan gitu ya. Puasa itu bukan sesuatu yang beban, tetapi sesuatu yang menyenangkan seperti itu. Oke, jadi ada yang namanya validasi perasaan Ya, gitu betul. ya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, itu biar bisa memberikan ketenangan juga Betul, ketika menjalani betul. puasa gitu ya. Mengapa sih ini jadi ucapan-ucapan positif ini jadi lebih baik daripada perintah-perintah yang tegas nih, Betul. Ustazah? Itu untuk mengajak anak-anak, kan ada beberapa istilahnya parenting VOC. Dan gentle parenting. Gentle parenting. Nah, ini bertolak belakang dan juga kontradiktif gitu ya. Iya. Dan jadi melihat oh ternyata memberikan validasi dan juga afirmasi itu menjadi salah satu alternatif yang baik itu. Itu Iya. bagaimana tuh Ustazah? Menurut saya dua-duanya sebenarnya kalau masalah parenting, gentle parenting atau VOC itu dari sudut pandang yang mana menurut saya bisa-bisa saja ya gitu ya, karena saya termasuk juga yang mungkin VOC kali ya. Masa sih Ustazah meskipun sesekali juga gentle-nya gentle ada, ada, tapi tetap dalam satu kondisi kita tegas juga terhadap anak-anak, kita tegas, tapi di sisi lain kita juga ada sisi kelembutan juga harus ada gitu ya. Nah, kenapa kemudian harus ada kata-kata positif tadi ya, hal-hal yang positif, karena memang ketika kita prinsipnya adalah ketika tegas boleh Kak gitu ya. Yang tidak boleh adalah memberikan labeling kepada anak-anak. Nah, itu tidak boleh ini ya. Labeling yang bahasa-bahasa kamu malas, kamu ya labeling lah intinya. Itu yang akan membentuk anak-anak, oh iya ya saya ini ternyata pemalas ya, saya ini ternyata bodoh dan sebagainya. Nah, itu labeling itu tidak boleh. Tapi kalau tegas gitu ya, itu menurut saya masih diperbolehkan dalam batas-batas tertentu. Nah, kenapa harus menggunakan kata-kata yang positif? Karena dengan kata-kata yang positif itu memang akan membangun motivasi internal
motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya gitu. Sehingga anak-anak pada saat melakukan sesuatu itu tidak merasa bahwa ini adalah satu paksaan, tapi memang ini adalah satu kebutuhan yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran seperti itu ya tadi, sehingga akhirnya dia menjadi anak yang sadar akan kewajibannya dia melakukan apa, sadar dia menjadi seorang individu harus seperti apa dan sebagainya begitu. Oh, oke. Begitu, Ini Kak sangat Yogi. sangat penting ya. Jadinya Iya. kalau dilihat menjadikan suatu di bulan Ramadan puasa ini adalah kebutuhan yang nantinya bisa diimplementasikan terus-menerus gitu Betul. ya untuk kedepannya. Jangankan anak-anak dan remaja, kita sebagai orang dewasa pun ketika mendengarkan kata-kata positif juga Betul. kan termotivasi Iya, kan, setuju seperti banget itu. ya. Karena itu satu kebutuhan dasar bagi manusia kan seperti itu. Ini makanya saya positif banget nih ya. Jadi semangat lagi nih. Jadi kalau misalnya ngomongin soal cara terbaik nih Ustazah, cara terbaik nih untuk menjelaskan tujuan puasa kepada anak-anak dan juga remaja nih seperti apa? Apakah dengan afirmasi saja kah cukup atau ada cara-cara terbaik lainnya yang bisa membuat mereka itu jadi makin semangat lagi untuk Iya. berpuasa? Kalau menjelaskan cara, pertama tentu keteladanan gitu ya. Oke. Anak ini kan peniru ulung Ih, setuju banget. dari orang tua atau lingkungan sekitar yang dilihat oleh anaknya gitu. Ketika kita ingin mengajarkan anak-anak puasa gitu ya, maka tentu orang tua sendiri juga harus puasa kan seperti itu. Ketika mengajarkan anak-anak sholat atau mengaji, tentu orang tuanya juga harus memberikan contoh. Tidak mungkin kita nyuruh anak-anak sedangkan kita sendiri tidak melakukan itu Iya. gitu. Kemudian itu contoh, itu penting sekali karena memang daripada 1000 nasihat itu lebih baik dengan ya kita melakukan itu, kita memberikan contoh. Kemudian memang dengan cara-cara dialog ya menurut saya, karena anak-anak itu dan juga remaja ini sudah saatnya kita tidak satu arah, tapi bagaimana kemudian oke. kita dekati dengan cara-cara dialog yang sehat, komunikasi dua arah, karena tadi kalau kita bicara gentle parenting bukan hanya satu arah gitu ya, tapi memang ada komunikasi dua arah antara anak dan juga orang tua. Kita boleh kok kita biarkan anak-anak sesekali memang mundur untuk bangkit gitu ya. Kadang-kadang mungkin anak-anak tidak sepakat dengan pendapat kita, boleh kita tampung gitu ya, tapi tetap kita ini ya mungkin ada alasan-alasan tertentu ketika kita ingin menyampaikan kepada anak I sesuatu see. yang harus dilakukan. Itu reasoningnya apa, alasannya apa, sehingga anak akhirnya bisa menerima seperti itu. Oke, itu penting ya. Jadi ada nggak masalah misalnya step back untuk sesaat gitu ya, tapi digali lagi alasannya seperti apa, Betul, disampaikan betul. juga tujuannya apa, Iya. kayak gitu ya, sehingga mereka paham nih, oh ternyata saya menjalankan ibadah puasa ini adalah sebagai tuntutan dan juga kewajiban yang harus Betul, terpenuhi iya. juga, itu Tidak ya. hanya sekedar kewajiban, tapi lebih tinggi dari kewajiban, Oke. yaitu kebutuhan. Kebutuhan, oh ya Gitu. betul juga. Iya, Tadi udah dibahas. jadi, misalkan fisik ini kebutuhannya apa? Berarti makan dan Makan, minum. betul. Pikiran kita itu kebutuhannya apa? Ilmu, yaitu ilmu dengan belajar, membaca dan hati kebutuhannya apa? Ya beribadah, beragama Oke. kan seperti itu. Sehingga kalau fisik kita tidak diberikan makan dan minum, ya lapar kan Betul. seperti itu. Begitu juga dengan hati, ketika tidak beribadah, tidak sembahyang mungkin Kak Yogi gitu ya, maka ada sesuatu yang hampa di dalam Hampa diri ya. kita. Meraung-raung dia ya. Betul, seperti itu. Oke. Kalau otak kita tidak kita gunakan untuk membaca, akhirnya jadi pembusukan otak ya. Betul. Sekarang istilahnya apa? Bengong Brain- biasanya. brain root. Brain root. Brain root. Oh, iya betul. Ini baru gitu. banget nih, lagi kekinian Lagi banget ya. betul, lagi happening. Betul ya. Kalau saya biasanya otak nggak dikasih makan dengan ilmu, bengong, ayam tetangga mati. Betul. Oh, kenapa itu? Nggak tahu kalkulasinya dari mana. Seperti itu. Jadi memang untuk memulihkan brain root itu ya dengan cara membaca sih. Gitu. Iya. Mendengarkan podcast-podcast yang bermutu. Salah satunya ini juga. ini ya Kak Yogi. Bagus Ustazah, promosinya mantap banget. Seperti itu. Nah Ustazah, ini biasanya kalau kita memberikan bentuk apresiasi gitu ya kepada anak biar tetap semangat dan lain sebagainya, pasti kadang-kadang ada nih orang tua yang ya, oh kamu kalau misalnya berhasil 2 hari puasa penuh Betul. dapat apa kayak gitu. Cara kita nih biar anak-anak itu paham kalau misalnya puasa itu kebutuhan, bukan melihat dari apresiasi hadiah itu Betul.
seperti apa betul. nih, Iya. Ustazah? Jadi prinsipnya adalah memberikan motivasi atau hadiah itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi harus kita lihat ya Kak ya, tidak apresiasi itu tidak hanya sekedar fisik atau hadiah gitu ya, atau materi dan sebagainya. Lebih kepada mungkin tadi ya, apresiasi secara verbal, mungkin kamu hebat dan sebagainya. Karena apa? Ketika anak terus-terusan diberikan apa namanya, apresiasi berupa materi, nanti anak akhirnya tergantung pada hadiah tadi. Saya puasa karena ingin mengejar sepeda misalkan, Oh, saya oke. puasa ingin mengejar uang atau dan sebagainya, sehingga anak-anak akan melupakan proses yang sesungguhnya puasa ini untuk apa sih gitu. Kalau anak-anak sudah terbiasa, dia ketergantungan pada hadiah secara fisik, nanti akhirnya ketika sudah besar ini menjadi orang-orang yang tumbuh secara transaksional gitu. Tapi bagaimana orang tua ini bisa memberikan apresiasi kepada anak-anak, memotivasi bahwa kamu melakukan sesuatu bukan karena untuk apa namanya, mendapatkan sepeda atau uang dan sebagainya, atau boneka dan sebagainya, tapi lebih kepada itu, sehingga dampaknya kepada anak-anak juga jauh lebih bagus seperti Oke. itu. Prinsipnya boleh, tetapi tidak boleh berlebihan gitu. Oke. Dan tadi ya mungkin mungkin itu awal-awal saja pada saat kecil ya gitu, itu untuk memotivasi boleh. Tapi kalau sudah mulai kelas 1 SD gitu ya, apalagi sudah kelas 6 seperti anak saya, sudah tidak perlu lagi gitu ya Oh, untuk oke. hal-hal seperti, bahkan yang TKB ini saja saya tidak menjanjikan apapun gitu. Nah Oke. itu karena mungkin sudah terbentuk kan, sebelumnya sudah tadi diberikan afirmasi dan sebagainya. Jadi dia melakukan itu bukan hanya sekedar saya dapat hadiah gitu. Oke, udah Seperti dikasih bisikan suci ya dari 3 bulan yang lalu. Iya, seperti itu. Tapi kalau misalnya susah-susah mungkin bisa dari gini dulu ya, yang simpel ya Ustazah. Kayak misalnya nanti kalau misalnya berhasil puasa akan dimasakan masakan yang kesukaannya, kayak Boleh. gitu Nah, ya Ustazah. seperti itu. Jadi Jadi yang simpel dulu lah gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal puasa juga nih Ustazah, kita kan nggak melulu ngomongin soal makanan dan juga menahan lapar. Betul. Anak-anak kan kadang suka susah mengendalikan emosinya Iya, juga, iya. karena kan kita juga harus mengendalikan atau mengelola akhlaknya kita. Nah, ini untuk mengajarkan si anak-anak itu seperti apa nih, Ustazah? Iya, tentu ini tadi ya yang sudah beberapa kali kita bahas tadi, bagian dari proses komunikasi gitu ya, dialog dengan anak-anak bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar Lapar. saja, tetapi di situ ada timbul empati, merasakan bahwa ketika ada orang nggak bisa makan, begini loh yang dirasakan begitu. Jadi sentuhan-sentuhan emosi ya, itu yang kemudian memang harus kita sampaikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak akan belajar, oh kalau makan tidak boleh ada sisa. Karena Oke. apa? Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak, bahkan 1 butir nasi pun saya tidak boleh sisakan gitu ya. Karena apa? Saya sampaikan bahwa oh itu loh di TV ada orang, ada Iya. bencana gitu, yang di sana makanan susah dan sebagainya gitu ya. Ada orang mungkin di jalan, saya biasanya di mobil itu ada berapa jajan kan, Iya. ketika ada anak-anak yang di pinggir jalan, memang saya tidak memberikan uang, tapi saya berikan kepada anak-anak itu, dikasihkan diberikan jajan misalkan seperti itu. Atau misalkan ketika di jalan ada kakek-kakek tua gitu yang jualan apa dan sebagainya, saya berusaha untuk membeli supaya anak-anak tahu apa yang saya lakukan gitu. Nah, Oke. hal-hal itu yang kemudian nanti akan membuat anak-anak belajar gitu ya, apa yang kemudian kita lakukan seperti itu. Nah, kalau bicara tadi ya puasa untuk menahan hawa nafsu dan sebagainya gitu ya, tentu tadi dengan diskusi, komunikasi, menyampaikan hal-hal yang baik, memberikan contoh dan sebagainya, itu bisa ya untuk menumbuhkan hal-hal itu kepada anak-anak begitu. Jadi Oke. prinsipnya anak-anak sudah bisa kok diajak ngobrol gitu, diajak diskusi, diajak komunikasi. Sama seperti kita orang dewasa Yes. diskusi seperti Setuju itu. banget ya. Bukan anak 5 bulan jangan diajak Betul, ngobrol dulu iya, ya. iya, benar-benar. Oke deh. Kalau gitu kita jeda dulu ya, Ustazah ya. Siap. Nanti kita akan balik lagi teman Pro 2 dan akan membacakan semua pertanyaannya kamu yang sudah masuk. Ini lumayan ada beberapa di Instagram. Nanti kita bakalan siap, tanya-tanya sama Ustazah. Nanti Ustazah akan memilih satu penanya yang mana yang menurut Ustazah terbaik gitu Oh, ya, siap, untuk siap, mendapatkan siap. voucher dari Sekolah Mutiara gitu teman Pro 2. Jangan kemana-mana di 95,3.
Ku bayangkan kau putuskan cintaku. Ku coba untuk lupakan semua tentang dirimu. Tak mudah bagiku melupakanmu. Semusik telah ku lalui, telah ku lewati tanpa dirimu. Tetapi bayang wajahmu masih tersimpan di hatiku. Bayang wajahmu tersimpan. Tak ku lalui, ku lewati semusik telah ku lalui, telah ku lewati tanpa dirimu. Tetapi bayang wajahmu masih tersimpan di hati. Oh, telah ku lalui, ku lewati. Tetapi bayang wajahmu masih tersimpan di hati. Oh, sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya. Gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan berdampingan, tidak buru-buru gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bagian dari cara hidup berpasangan.
kirim ke bumi orang-orang sepertiku. Oke, di segmen ini waktunya kita bakal tanya-tanyain pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Instagramnya Pro2FM dan Pasar gitu ya, yang langsung ditujukan kepada Ustazah. Ini ini serunya kalau di bulan Ramadan terus ada giveaway, pertanyaannya bejibun. Jadi kita filter dulu ya Ustazah ya. Siap. Ini pertanyaan pertama dari penanya-penanya Arinanda Prisa gitu. Kenapa sih anak dan remaja itu sering merasa kewalahan saat berpuasa gitu? Oh, Wow, iya. ini sudah sedikit dibahas, tapi mungkin bisa dibahas lebih dalam lagi nih. Iya. Apakah karena kebiasaannya kah, atau karena mereka ya udah remaja dan anak aja Iya. gitu, atau gimana nih Betul. Ustazah? Pertama memang menarik ya, terima kasih Kak Arinda untuk pertanyaannya begitu ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang puasa ataupun yang lainnya memang menarik gitu ya. Pertanyaannya juga bagus gitu ya. Jadi bicara tentang puasa tentu pertama adalah kita bicara tentang pemahaman terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini memang bukan tugas siapa-siapa, tapi tugas kita sebagai orang tua untuk menyampaikan. Kalau orang tua ternyata tidak bisa menjelaskan atau menyampaikan tentang makna puasa dan sebagainya, tentu orang tua punya partner. Partnernya siapa? Yaitu sekolah mungkin yang bisa menjelaskan. Atau mungkin kalau di lingkungan rumahnya ada TPQ, anaknya ngaji, ya berarti tugasnya tadi oke. partner gitu ya, karena mendidik itu tidak bisa sendiri. Orang tua perlu partner, partnernya siapa ya? Sekolah. Sekolah pun juga tidak bisa membentuk karakter anak sendiri, tapi juga perlu gitu ya keluarga yang solid untuk bisa mengarahkan akhlak dan karakter anak-anak. Nah, pertama memang dibangun pemahaman terlebih dahulu. Oke. Untuk apa sih kita puasa? Ketika anak-anak sudah paham gitu ya, maka di situ akan muncul akhirnya apa namanya ya, amal itu berarti melakukan, membiasakan. I see. Nah, ketika merasa kewalahan pada saat remaja, bisa jadi mungkin dari kecil pembiasaannya kurang oke. seperti itu, sehingga akan merasa kaget tentunya ketika ini tidak dibiasakan dari kecil. Karena segala sesuatu, saya meyakini atau kita semuanya yakin bahwa kesuksesan atau keberhasilan sesuatu itu tidak bisa dilakukan secara instan, Iya. tapi perlu proses yang panjang, termasuk juga puasa ini. Maka ketika ingin menjadi seorang remaja yang tangguh di dalam menjalankan puasa, terutama puasa Ramadan, maka memang latihannya dari jauh-jauh hari seperti itu. Oke. Maka untuk para ayah bunda Gen Z mungkin ya, gitu, ketika punya anak mungkin memang dibiasakan dari kecil, termasuk juga kita sebagai orang tua yang memberikan contoh untuk bisa puasa tadi Betul. seperti itu. Caranya sebenarnya gampang aja, dengarkan podcast ini berkali-kali, talk show kita kasih dia Betul, ya. sampai tertanam ke dalam hati dan Iya, gini. terinternalisasi. Besok langsung puasa. Oke, itu dia pertanyaan pertama ya Ustazah. Ini dari Tia Viva gitu. Memberi hadiah dalam tanda kutip nih agar anak semangat puasa. Bagaimana batasannya dalam Islam gitu nih Ustazah. Kalau bicara batasan dalam Islam sebenarnya ya hadiah itu justru memang dianjurkan gitu ya. Bahkan Rasulullah pun, Nabi Muhammad pun juga memberikan hadiah kepada sahabat-sahabatnya. Iya. Itu artinya kita diberikan contoh yang nyata dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad SAW gitu ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika setiap perbuatan gitu ya yang dilakukan anak-anak ini diberikan imbalan hadiah tadi berupa materi atau fisik, sehingga Oke. anak-anak pada saat menjalankan sesuatu ini tidak tulus karena memang dia akan menjalankan tadi prosesnya tidak dihargai oleh anak-anak. Dia akan menjalankan sesuatu karena memang ingin mengejar hadiah. Nah, ini tadi akan sangat berbahaya ketika di dalam dirinya mindsetnya adalah melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah, Oke. bukan karena proses yang akan dijalannya itu. Sehingga tadi akan ketika besar dia akan tumbuh menjadi seorang pegawai yang transaksional, Oke. dikit-dikit mungkin harus uang, Materi dikit-dikit dilihat. materi dan sebagainya. Itu karena apa? Karena memang ditanamkan sejak kecil semuanya berdasarkan materi. Boleh Oke. kok materi sesekali boleh untuk memotivasi atau memantik saja, menstimulus saja. Tapi
kita harus sampaikan kepada anak-anak kita bahwa ini boleh ya sekali, tapi besok ketika menjalankan sesuatu, Bunda tidak memberikan ini, gitu. Seperti itu boleh-boleh saja. Oke, Seperti itu. bahkan di bulan Ramadan pun kita dapat reward, pahalanya digandakan gitu Betul, ya. iya. Dapat hadiah, gitu ya. kan? Mungkin itu kan kalau bagi anak-anak sih masih abstrak ya, Kak, Iya, gitu iya, ya. betul, Kalau betul. mungkin memang materi langsung konkret hadiahnya, tapi tetap kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak tadi bahwa itu tidak boleh berlebihan sih secara Yes. hadiah secara materi itu. Setuju banget ya. Nah, kalau dari ini ada Bayu MBS 24. Apa sih hukumnya kalau puasa tapi masih nggak jujur atau bohong kepada orang? Ada nih istilahnya kebohongan yang baiknya. Itu akan berpengaruh juga nggak sama puasa kita dan lain Iya. sebagainya nih, Kalau Ustazah? bicara puasa apakah sah dan tidaknya, ini dua hal yang sebenarnya berbeda ya. Kalau puasanya masih tetap sah gitu ya, tetapi karena disertai ketidakjujuran tadi gitu ya, maka ya pahalanya akan tidak ada gitu ya, sia-sia karena dia melakukan kebaikan tapi didampingi dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, kebohongannya apa nih gitu ya? Misalkan bohong minum air keran. Iya. Ya berarti kan puasanya tidak sah. Tapi Tidak kalau sah, oke. bohongnya mungkin kata-kata dan sebagainya, puasanya masih sah tetap, tapi pahalanya pasti akan berkurang gitu ya, karena sesungguhnya puasa ini adalah latihan untuk mengendalikan diri dari segala aspek gitu yang ada dalam hidup kita gitu. Tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga ngomongin orang kita juga harus dihentikan. Itu begitu. sarang dosa. Iya, julit-julitin orang, nah itu juga tidak boleh karena nanti pahalanya akan berkurang. Termasuk juga tadi jujur, bohong tadi itu juga tidak diperbolehkan supaya puasa kita tidak sia-sia seperti Oke, itu Iya. dia ya. Puasa-puasa nggak boleh julitin orang ya. Aduh, susah banget ya. Iman ini digoyahkan sama kerjulitan ini. Iya. Hari-hari soalnya makannya julid tau Ustazah. Gitu. Oke, satu lagi nih Ustazah Iya. ya. Ini sebenarnya ada beberapa tapi karena takut durasinya lewat, jadi satu lagi dari Azril T katanya bagaimana Ustazah menanggapi fenomena mokel yang mulai dinormalisasi. Oh iya. Oke, itu Mokel ya. Mokel ya, betul, mokel. itu berarti berhenti puasa di tengah jalan gitu ya. Maksudnya tidak sampai itu. Iya. Menarik ya pertanyaannya, tetapi pertama tentu kita kan harus punya niat terlebih Iya, dahulu gitu ya. Niatnya adalah kita ini puasa untuk apa, tujuannya untuk siapa dan sebagainya. Ketika kita merasa tidak ada fenomena bahwa mati itu karena puasa gitu, itu ekstrimnya ya gitu, sehingga ketika kemudian ada fenomena mokel gitu ya, puasa di belum sampai maghrib kemudian mokel ini dinormalisasi, menurut saya ini seharusnya tidak dinormalisasi. Karena kita yakin bahwa pada saat sudah ada niat yang kuat, komitmen yang kuat, maka itu bisa kok kita lakukan, kita jalani. Bisa jadi karena mungkin lingkungannya ada yang makan sehingga dia kepingin dan sebagainya. Tergoda. Ya, Apalagi di Bali ya gitu. Sebenarnya tidak ada masalah gitu. Ketika satu tadi ada niat yang kuat dalam dirinya. Mau anak saya saja, saya ini kebetulan tidak puasa hari ini karena lagi haid kan, tidak boleh puasa ya. Saya minta maaf juga gitu kan saya masak gitu kan, anak saya dengar gitu, tidak ada masalah gitu karena memang sudah ada afirmasi. Tapi kalau makan sebisa mungkin memang tidak di depan anak-anak. Tetapi kalau kita sudah dewasa kemudian mokel di tengah jalan, berarti harus kita betulkan kembali niat kita, kemudian mencari support system yang bagus gitu ya, memotivasi. Jangan kalau sudah nggak kuat puasa nyari support systemnya, udah gitu ya, nggak apa-apa kamu mokel aja, jangan seperti itu. Tapi cari support system yang ayo semangat kuat, tinggal 1 jam lagi, tinggal 2 jam lagi, sehingga kita termotivasi untuk menuntaskan puasa di hari itu, seperti itu. Jadi kalau bisa Kak sama tadi Azril T. Kak Azril ya, Kak Azril T gitu ya. Kita tidak menormalisasi karena saya yakin bahwa semuanya bisa kita lewati dengan tadi ya niat yang kuat, kemudian komitmen yang kuat bahwa
puasa ini ketika kita jalankan dengan baik, endingnya dampaknya kepada kita juga luar biasa. Seperti Oke, wow. itu. Ini menarik banget ya, semuanya udah dijawab ya. Karena aku takut lewat durasi, kita back to topic gitu ya. Dalam berpuasa tentunya kita sering banget berkumpul sama dengan keluarga. Momen-momen ini juga dinanti-nanti nih ya, Ustazah Betul. ya. Nah, seberapa besar sih suasana rumah itu mempengaruhi seseorang untuk menjalani puasanya biar tetap lancar dan juga aman gitu nih, Ustazah? Iya, jadi memang apa namanya? Kalau suasana rumah itu berarti kan support system tadi Betul, ya, support system yang kuat, yang bagus, ini juga akan memberikan dampak yang bagus juga Iya. untuk lingkungan yang di rumah itu, baik anak-anak ataupun keluarga yang ada di situ. Jadi perannya ini penting sekali gitu ya. Bagaimana di dalam rumah itu ada suasana, misalkan sahur bersama, kemudian buka puasa bersama gitu ya, atau tadi aktivitas-aktivitas yang produktif bersama, itu nanti akan menguatkan motivasi gitu ya untuk lingkungan keluarga itu menjalankan puasa dengan baik seperti itu. Jadi Oke. memang ada aktivitas-aktivitas yang produktif ya Kak, tidak hanya sekedar mungkin tidur seharian gitu ya, karena mungkin banyak juga pertanyaan gitu ya, kalau tidur kan dapat pahala berarti kita tidur saja kan, itu juga hal yang tidak dinormalisasi. Iya. Meskipun memang tidur itu berpahala, tetapi akan lebih baik ketika waktu-waktu kita gunakan untuk hal yang produktif. Yeah. Nah itu jauh lebih baik. Nah itu kadang dipelintir ya sama orang-orang, ya sudah gitu tidur saja. Tidur lebih baik itu daripada julitin orang, lebih baik tidur kan gitu ya. Daripada ngomongin orang, gibain orang, lebih baik tidur. Seperti itu bandingannya. Daripada capek kerja, Iya. baik aja tidur. Tapi kalau digunakan untuk kerja ini juga bagian dari Betul. ibadah loh Kak, gitu ya. Setuju banget. Jadi Gitu. dilihat ya. Betul. Jadi ini juga ibadah gitu yang memang yang baik seperti itu. Jadi aktivitas yang produktif ya tidak apple to apple ketika dibandingkan dengan tidur seperti itu. Oke. Tidur untuk istirahat sebentar boleh gitu ya. Tapi kalau seharian tidur yang enggak ini Lemes juga badan. ya begitu ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan dipelintir ya. That's Teman simple. pro 2 iya. Yang waras. Seperti itu. Oke, Ustazah, ini biasanya kan kalau kita dalam suatu keluarga ada nih yang kemampuannya berbeda-beda dalam puasa gitu ya, Ustazah ya. Nah, ini menghadapi situasi ini bagaimana nih? Ketika anaknya Ustazah misalnya yang pertama lebih mampu untuk full puasa, sedangkan saya tidak mampu. Iya. Itu kan ada perbedaan, nanti ada yang Iya. iri melihat kok dia udah makan sih, kok dia nggak kuat Iya. sih, terus atau mungkin sebaliknya malah yang nggak mampu ini bertanya-tanya kok saya nggak mampu ya. Itu menghadapinya seperti apa nih, Ustazah? Pertama jangan dibandingkan. Jadi banding-banding Nah, ya. nyanyi gitu nih, ya. nyanyi. Yang pertama tidak dibandingkan karena setiap anak memiliki keunikan Iya. yang berbeda-beda, memiliki kekuatan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai orang tua tentu kita harus menerima terlebih dahulu gitu ya potensi dan kekuatan dari anak-anak kita masing-masing, sembari memang kita menyampaikan gitu ya Iya. tadi tentang tujuan puasa gitu ya, dampaknya puasa seperti apa dan sebagainya gitu ya. Jadi memang tidak boleh ya kita sebagai orang tua untuk senantiasa membanding-bandingkan potensi dari masing-masing, karena tentu semuanya sudah diberikan atau diizinkan Tuhan diberikan potensi dan kekuatan yang berbeda-beda. Seperti itu Kak Yogi. Itu dia, semuanya habis. Terima kasih banget Ustazah, Terima seru banget kasih ngobrolnya. kembali. Happy banget loh hari Iya. ini, perdananya jadi semangat gitu ya. Iya. Boleh ikutan buka puasa bareng nggak Ustazah? Boleh ayo. Ustazah, ini kan ada beberapa pertanyaan. Tadi si Arinanda Prisa sebagai penanya pertama, kita langsung mendapatkan giveaway. Nah, dari semua pertanyaan ini ya, yang mana yang Ustazah mau kasih voucher 100.000 nih Ustazah? Mungkin fenomena yang mokel tadi Mokel sepertinya, itu ya, iya. dapat voucher. Oke, selamat untuk Kak Azril T gitu ya. Oke deh kalau gitu Ustazah, terima kasih Terima banyak. kasih kembali dengan senang hati Kak Yogi. Sampai Sehat bertemu- selalu. Sehat selalu ya. Kita tunggu toladannya tahun depan lagi. Oh, iya, gitu siap. ya. Sampai jumpa ya Ustazah. Terima kasih. Well, itu dia nih teman Pro 2 obrolan kita di sore hari ini. Habis gitu ya. Habis kita menunaikan ibadah puasa, bentar lagi sabar-sabar ya. Dan kita mengaturkan puji dia dulu ya. Nanti di jam 6 sore sampai di daerah Denpasar dan sekitarnya. Yoginya pamit undur diri dulu. Nanti kita bakal ketemu lagi dan juga akan menunaikan juga ada adzan dan lain sebagainya, semuanya lengkap hari ini. Dan dibantu juga ada operator Radio
Dode yang sudah menemani Yogi sampai saat ini juga. Tetap di sini teman Pro 2 di 95,3 Pro 2 FM Berpasar, teman terbaik kamu. You give me nothing, but I still change it to something. And I sit thinking how you touch me